Shalom, perkenalkan nama saya Monica Pedi dengan NIM 20182533, program studi S1 Teologi dari kampus STT GKS Lewa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir keterampilan komputer dengan judul Media Sosial dan Dampaknya bagi Kehidupan Iman Kristen. Apakah media sosial membentuk iman kita, atau justru iman kita yang membentuk cara kita menggunakan media sosial? Welcome to my presentation. Selamat datang dalam presentasi saya mengenai media sosial dan dampaknya bagi kehidupan iman Kristen. Jadi kita akan masuk dalam pembahasan latar belakang. Media sosial berkembang sangat cepat di era digital. Setiap hari, orang menghabiskan rata-rata 3-6 jam di platform digital. Peran media sosial semakin besar dalam membentuk pola pikir, gaya hidup, bahkan cara orang memandang Tuhan. Gereja harus mampu merespons perkembangan ini secara bijak dan teologis. Di sini saya akan menjelaskan definisi perkembangan teknologi media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna berbagi informasi, berinteraksi, membentuk komunitas online, contoh Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Twitter. Contoh teknologi media sosial. Instagram digunakan untuk berbagi foto atau video. YouTube, platform video dan edukasi. Facebook, komunitas dan informasi. TikTok, konten singkat cepat viral. WhatsApp, komunikasi cepat. Setiap platform memiliki karakter dan dampaknya sendiri. Dan ada juga dampak positif bagi gereja dan iman Kristen. Media penginjilan Matius 28 ayat 19-20, akses firman Tuhan kapan saja, komunitas online yang saling menguatkan, sarana edukasi Kristen, gereja dapat menjangkau lebih banyak jiwa. Adapun dampak negatif bagi gereja dan iman Kristen, yang pertama, distraksi dan kecanduan, Mazmur 90 ayat 12. 2. Perbandingan tidak sehat. 3. Hoaks dan ajaran sesat cepat menyebar. 4. Menurunnya disiplin rohani. 5. Munculnya budaya konsumtif dan hedonisme. Kita akan masuk dalam tinjauan teologis, perspektif Alkitabiah media sosial. Pertama, perspektif Alkitab. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. 1 Korintus 6 ayat 12. Jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kedua, ada pandangan tokoh, John Stott. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia modern. Billy Graham. Teknologi adalah sarana penginjilan, tetapi harus digunakan dengan hikmat. Ketiga, ada refleksi teologis. Media sosial adalah alat netral, tetapi berdampak sesuai cara kita memakainya. Di sini kita akan masuk dalam pembahasan cara menggunakan media sosial, prinsip-prinsip untuk berinteraksi positif. Komunikasi yang sehat. Dalam menggunakan media sosial, penting untuk membangun komunikasi yang sehat. Kita harus saling menghargai dan mendengarkan, menciptakan interaksi yang membangun dan tidak merusak iman satu sama lain. Ada juga konten positif. Membagikan konten yang positif dan inspiratif akan membantu mendorong semangat iman di antara pengikut kita. Ini bisa berupa ayat Alkitab, khotbah, atau cerita kesaksian yang membangun. Ada juga kesadaran diri. Praktikkan kesadaran diri saat berinteraksi di media sosial. Pertimbangkan dampak dari setiap postingan dan komentar, serta efeknya terhadap komunitas iman dan orang-orang di sekitar kita. Terakhir, kita akan masuk dalam kesimpulan sebagai refleksi pribadi. Media sosial mendekatkan saya pada banyak sumber rohani, tetapi juga bisa membuat saya lalai. Penggunaan media sosial harus melibatkan disiplin dan kesadaran spiritual. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang juga di dunia digital. Media sosial memiliki dampak positif dan negatif bagi iman Kristen. Gereja harus hadir secara aktif namun bijak di ruang digital.
Orang percaya harus menggunakan media sosial dengan kesadaran rohani dan tanggung jawab.